Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anita Saridoyani. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan akhir tahun 2019 dari PT Mayora Indah Tbk, di mana laporan ini adalah laporan yang menunjukkan pencatatan keuangan baik dari pencatatan transaksi maupun pencatatan kas selama periode 2019, sehingga kita akan mengetahui gambaran dari kinerja PT Mayora Indah pada tahun 2019. Nah, ini adalah beberapa produk yang telah dihasilkan oleh PT Mayora Indah. Nah, selanjutnya langsung akan kita bahas mengenai laporan keuangannya, yaitu laporan posisi keuangan terlebih dahulu. Berikut adalah bentuk dari laporan posisi keuangan PT Mayora pada tahun 2019 yang disandingkan dengan tahun 2018. Gitu. Sesuai dengan yang telah dipublikasikan oleh PT Mayora pada tahun 2019. Nah, di dalam laporan posisi keuangan kita akan menjumpai aset terlebih dahulu, dan aset itu dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Jumlah aset lancar yang ada pada PT Mayora Indah pada tahun 2019 itu adalah sebesar 12,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya berjumlah 6,2 triliun rupiah, sehingga jumlah aset lancar pada tahun 2019 adalah sebesar 19,037 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah aset lancarnya adalah sebesar 17,5 triliun rupiah. Selanjutnya, pada laporan posisi keuangan juga terdapat liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas terdiri dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu berjumlah 3,7 triliun, sedangkan liabilitas jangka panjang berjumlah 5,4 triliun rupiah, sehingga jumlah liabilitas yang ada pada tahun 2019 itu sebesar 9,1 triliun rupiah. Kemudian ekuitas yang ada itu sebesar 9,8 triliun rupiah, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas itu adalah 19,037 triliun rupiah. Nah, setelah kita lihat tadi pada jumlah aset juga menunjukkan besaran yang sama atau jumlah yang sama dengan total liabilitas dengan total ekuitas, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan penjualan dan beberapa beban-beban yang harus dibayarkan oleh PT Mayora. Penjualan bersih pada tahun 2019 itu berjumlah 25 triliun rupiah, sedangkan beban pokoknya itu berjumlah 17,1 triliun rupiah, sehingga laba kotor atau laba bruto pada tahun 2019 itu adalah sebesar 7,9 triliun rupiah. Kemudian terdapat beban-beban yang harus kita kurangkan, yang harus kita bayar, yaitu sebesar beban usaha ya. Beban usaha itu sebesar 4,7 triliun rupiah, sehingga laba usahanya setelah laba bruto dikurangi dengan beban usaha itu sebesar 3,1 triliun rupiah. Nah, namun kita masih memiliki beberapa beban lain sejumlah 467 miliar rupiah, sehingga setelah laba usaha ada laba sebelum pajaknya itu adalah sebesar 2,7 triliun rupiah. Nah, kemudian setelah itu ada beban pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 665 miliar rupiah, sehingga laba tahun berjalan setelah laba sebelum pajak dikurangkan dengan beban pajak itu sebesar 2,039 triliun rupiah. Nah, kemudian ada penghasilan atau rugi komprehensif lain. Nah, sehingga ada jumlah penghasilan komprehensif, kemudian ada jumlah laba tahun berjalan yang didapatkan dan bisa didistribusikan kepada pemilik entitas dan
kepentingan non pengendali sehingga sehingga kita mendapatkan laba per saham atau earning per share sebesar 89 atau 8.900 per lembar sahamnya. Seperti itu. Setelah beberapa laporan laba rugi, kemudian terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan bahwa terdapat perubahan ekuitas selama periode 2019 ya dibandingkan dengan 2018. Nah, setelah 3 laporan keuangan yang terdapat dalam komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas, kemudian kita akan menganalisis keuangan dari laporan keuangan yang ada pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Nah, perbedaan yang ada dari mulai pendapatan atau penjualan bersih dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4 triliun dari 2017 ke 2018, kemudian mengalami peningkatan hanya 1, sekian triliun dari 2018 hingga 2019. Kemudian beberapa laba kotor, laba usaha juga mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Kemudian ada jumlah aset yang mengalami peningkatan dari 2017 hingga 2019. Ada jumlah liabilitas juga, jumlah ekuitas, jumlah modal kerja bersih, jumlah aset lancar juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun jumlah liabilitas jangka pendek itu mengalami penurunan dari tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan yang tidak terlalu banyak, tetapi masih dalam angka 4 triliun rupiah. Sedangkan dalam tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu jumlah liabilitas jangka pendeknya hanya sebesar 3,7 triliun rupiah, artinya mengalami penurunan sebanyak 1 triliun rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis keuangan dengan melakukan beberapa jenis rasio, ya, menganalisis beberapa jenis rasio yang ada dengan hasil dari pencatatan keuangan PT Mayora pada tahun 2019. Nah, yang pertama itu adalah ada return on asset, yaitu menunjukkan berapa besar yang laba yang diperoleh terhadap jumlah aset. Berapa besar laba yang diperoleh dari jumlah aset yang dimiliki, itu sebesar 10%, 11% pada tahun 2017 dan 2019 gitu. Kemudian selanjutnya ada return on equity, sama saja, yaitu bagaimana laba itu diperoleh dari total ekuitas yang dimiliki dari PT Mayora, yaitu berkisar antara 21 hingga 22% dari 2017 hingga 2019. Kemudian yang selanjutnya itu adalah return on revenue, yaitu adalah total laba yang diperoleh dari pendapatan bersih atau memperoleh laba dari pendapatan itu sebesar 8% dan 7% pada tahun 2018. Kemudian ada rasio selanjutnya, yaitu adalah rasio lancar atau yang biasa disebut dengan current ratio. Ini menjelaskan bahwa kewajiban hutang jangka pendek itu bisa dilunasi, ya, itu sebesar 239, 265 serta 343%, artinya mengalami beberapa peningkatan ya dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Selanjutnya ada debt to equity. Debt to equity itu adalah perbandingan dari jumlah hutang terhadap jumlah ekuitas perusahaan. Dan jumlah debt equity itu berkisar antara 92% pada tahun 2019, kemudian 106% pada tahun 2018, dan 103% pada tahun 2017. Artinya 2018 memiliki debt to equity paling besar. Kemudian yang kedua ada debt to asset, ya.
Perbandingan yang kedua itu adalah perbandingan antara jumlah liabilitas atau jumlah hutang itu terhadap total aktiva atau jumlah aset, itu seberapa berpengaruhnya jumlah hutang terhadap jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Itu sebesar 48%, 51%, dan 51%. Pada tahun 2017 dan 2018 sama, yaitu 51%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 3% menjadi 48%. Nah, selanjutnya ada gross profit margin, yaitu adalah seberapa persen besar laba kotor yang ada pada penjualan bersih, yaitu 24% pada tahun 2017, 27% 2018, dan 32% jumlah laba kotor atau laba bruto yang ada pada jumlah penjualan bersih di PT Mayora. Kemudian ada operating margin. Operating margin ini adalah seberapa persen laba usaha yang terdapat di penjualan bersih, yaitu 12% 2017, kemudian turun menjadi 11% di 2018, kemudian naik sebesar 2% di 2019 menjadi 13%. Kemudian ada net profit margin atau NPM, itu adalah laba bersih ya. Seberapa besar laba bersih terhadap penjualan bersihnya, yaitu ada 8%, ada 7%, dan kembali lagi ke 8% pada tahun 2019. Kemudian yang terakhir itu adalah rasio total aset to total equity. Total aset to total equity itu adalah sejauh mana bisnis dari PT Mayora Indah Tbk itu dibiayai dengan ekuitas ya, ditunjukkan dengan total aset perusahaan itu perbandingan dengan total ekuitas, itu sebesar 203% di 2017, 200% di 2018, serta 192% di 2019. Nah, itulah beberapa informasi yang bisa disampaikan dari adanya laporan keuangan tahunan 2019 yang diterbitkan oleh PT Mayora Indah Tbk melalui annual report yang dipublikasikan pada tahun 2019. Semoga presentasi ini memberikan manfaat bagi banyak orang dan bagi diri saya sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis pada pertemuan ke-11 kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.